Karena itu jalan kedamaian adalah menghargai perbedaan pendapat, persis seperti judul buku yang kita pegang hari ini. Sampai kapan ini terjadi, saudara? Sampai kapan? Nggak milih saya, kafir. Nggak satu kelompok sama saya, celaka, khianat. Terakhir, seorang ustadz, seorang kiai yang ngajar di kitab kuning di sebuah masjid terbesar di, kalau sebut pernah tahu, jangan ya, Bang Hadir aja. WA saya tiba-tiba, ente masih waras? Saya diminta, saya hapus, delete, hapus. Tahu-tahu akhirnya telepon, saya angkat. Ustadz Haikal, ini bukan soal menang atau kalah, ini soal gimana Anda akan dibangkitkan di hari kiamat. Selamat datang pada pembicara terakhir kita, Babe Haikal Hasan. Kita berikan aplaus yang meriah. Pak Wamen masih setia menunggu Babe, calon Menteri Agama kita. Tepuk tangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini mungkin kurang sopan ya, tamu baru datang udah kita todong duluan karena kita nunggu dari habis maghrib. Kita persilakan. Kalau nanti beliau masih, Bapak Ibu masih kurang puas, nanti beliau akan ceramah Ramadan di kediaman Pak Wamen insyaallah hari Ahad. Kepada Dr. Haji Haikal Hasan, beliau ini luar biasa, bolak-balik ke daerah konflik sama kayak Mas Riko. Beliau baru dari Palestina, dan beliau ini kalau ada tamu-tamu dari Timur Tengah selalu orang pertama yang ditelepon Pak Prabowo, presiden terpilih kita. Tepuk tangan buat Babe Haikal. Mudah-mudahan beliau bisa menjalankan misi perdamaian. Ini di depan kita ada Kiai Rozak dari Sumedang, Gus Warid, produser top. Ini ada putranya Gus Isan Biren, putranya Buya Marbun, ulama host Ro'i Syuriah ya di PBNU ya. Iya. Dan guru kita yang sekarang kita kupas, Kiai Sarif, dan Gus Hendi, Mas Riko, Pak Wamen masih setia. Ini juga jajaran petinggi Bulan Bintang, Mas Johor. Nanti kita kenal semua. Kita simak hikmah Ramadan terakhir sebagai penutup dari Babe Haikal yang kejebak macetnya luar biasa. Ya, waktu dan tempat kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu 'ala Allah, i'tasamtu billah, fawatu amri ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahi amanna billah, wa may yu'min billah la khaufun 'alaih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa alihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Langsung saja, tadi sudah dikasih pembukaan oleh Ustadz Reza atau Bang Zul atau Bang Zul Reza atau Bang Reza Zul. Lengkap tuh semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena tadi mau awal ke sini awalan, tapi ternyata macetnya luar biasa sehingga saya harus menyampaikan satu di tempat yang berbeda gitu ya, sehingga kalau keburu saya akan kembali. Alhamdulillah keburu.
Singkatnya begini, saya mau cerita singkat saja, sekaligus sebagai landasan tentang jalan kedamaian perbedaan pendapat yang ditulis oleh guru kita semua, yang mulia Al-Mukarram Haji Raden Syarif Rahmat. Yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berikan beliau keberkahan dalam umurnya. Panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan selalu pandangan-pandangan, Allah berikan basyirah, dan basyirah itu kita ikuti, kita jalani, karena insya Allah bagian daripada 1/46 kenabian. Karena mimpinya orang beriman yang benar itu sebenarnya 1/46 daripada kenabian. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyikapi buku ini saya mau cerita sedikit saja kisah saya pada zaman dulu. Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah mengalami masa seperti saya yang ya kalau usianya mau 60 sama ya kayak kita ya, usianya udah lewat gocap setengah, udah mau ke 60 berarti kan begini. Pernah nggak tetangga Anda, atau saya kisahkan sendiri kisah saya. Saya punya tetangga di rumah, itu nama orang tuanya itu Cimei, Memei. Ibunya, bapaknya bukan, bapaknya Kohandi. Anaknya Romi, Handi, kakaknya namanya Enji. Dari namanya udah tahu dong dia artis apa? Yes. Dari namanya udah tahu ya, gitu ya. Saya manggilnya Koh, ibunya saya manggil Enci, udah tahu dong. Tetapi waktu itu kita main dornama bersama, main galasin bersama. Sahur dia yang bangunin. Mau ke gereja, boncengan apa? Sepeda yang dimana saya sebagai boncengin dia. Indah. Saling menghargai, saling menghormati. Nggak ada masalah. Besok hari Minggu pagi endor nama ya. Ya gua ke gereja dulu. Ya udah gua tunggu loh. Pulang dari gereja kita main ya. Begitu bulan puasa dia ngajakin, wah, gue lagi puasa, ntar haus lagi. Ya udah, habis terawih ya, yang ngajakin dia. Suasana seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Apakah terjadi lagi pada masa anak-anak kita? Nggak bakal. Ada apa dengan bangsa ini? Apa nggak prihatin? Saya mengalami itu. Bapak-bapak mungkin juga mengalami itu. Inilah yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat yang sebagai landasan dari apa yang mulia Kiai Syarif Rahmat sampaikan. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kan Allah yang bilang, aku nih kata Allah yang jadikan kalian berbeda nih. Aku yang jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Aku yang jadikan kalian tuh 13.000 pulau di Indonesia, saya sempitin dari makro, saya sempitin. Aku yang menjadikan kalian ini Jawa, Sunda, Batak. Aku yang jadikan kalian ini Papua, Dayak. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Kenapa kita menolak keniscayaan itu saat ini? Kan Allah kasih garis bawah, inna akramakum indallahi atqakum. Lagi pula Allah sebagai grand design atas segala perbedaan-perbedaan itu, saat ini kita tolak keniscayaannya. Masa beda pendapat kah? Masa beda pendapat khianat? Masa beda pilihan nggak boleh masuk ke masjid? Saya pelakunya nggak boleh masuk masjid itu. Udah ngajar lebih daripada 10 tahun, nggak boleh datang lagi. Loh kenapa kalau saya datang? Kami keluar, kata mereka.
ngajar di masjid. Itu terjadi hari ini. Pak Syarif Rahmat, yang Allah berikan kemampuan kepada antum yang luar biasa, bantulah Indonesia, Pak. Bantulah Indonesia yang sedang sakit, Pak. Kiaiku yang kusayang, Indonesia hari ini sakit. Sakit sesakit-sakitnya. Beda pilihan, munafik. Beda pilihan, khianat. Beda pilihan, kafir. Saya dikafirkan cuma karena memilih Prabowo. Coba bayangkan. Sabar. Kalau dibilang sabar, kayaknya 15 tahun gue sabar. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, lihatlah dari judulnya. Karena ini bedah buku, saya balik lagi ke buku. Lihatlah dari judulnya. Jalan kedamaian itu perbedaan pendapat. Karena ini grand desainnya Allah. Dari hari di mana Rasulullah masih ada, perbedaan pendapat itu mulai. Dan saya ambil contoh bukannya Bilal yang jauh, bukannya Ammar bin Yasir yang jauh, yang tiap hari nempel sama Rasulullah. Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, dua sahabat, dua utama, dua terdekat, dua-duanya mertua lagi. Rasulullah bilang, jadikan witir sebagai akhir dari sholatmu. Abu Bakar Siddiq taat sama Rasulullah. Habis sholat Isya, sholat ba'diyah, dia witir. Umar bin Khattab taat sama Rasulullah. Habis sholat Isya, sholat ba'diyah, dia pulang. Dia bangun tahajud, baru dia witir. Pertanyaan saya, yang taat sama Rasulullah Abu Bakar atau Umar? Itulah jawabannya. Yang satu maunya langsung, takut nanti tidur bablas gak witir. Itulah Abu Bakar, namanya kehati-hatian. Yang satu Umar bin Khattab memastikan harus bangun, makanya dia gak witir duluan, dia tahajud baru witir. Namanya kesungguhan. Itulah perbedaan sudah terjadi saat masa Rasulullah masih ada. Lah sekarang setelah Rasulullah lewat 1500 tahun, mau disamain semua? Mimpi, saudara. Karena itu jalan kedamaian adalah menghargai perbedaan pendapat, persis seperti judul buku yang kita pegang hari ini. Sampai kapan ini terjadi, saudara? Sampai kapan? Gak milih saya, kafir. Gak satu kelompok sama saya, celaka, khianat. Terakhir, seorang ustadz, seorang kiai yang ngajar di kitab kuning di sebuah masjid terbesar di kalau sebut pernah tahu, jangan ya, hormatin aja. WA saya tiba-tiba, ente masih waras? WA saya bilangnya gitu, ente masih waras? Saya mesti jawab apa? Jawabannya satu, sudah kembali ke jalan yang benar. Saya bilang, saya diemin tas, saya diemin, saya hapus, delete, hapus. Tahu-tahu akhirnya telepon, saya angkat. Ustaz Haikal, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal gimana Anda akan dibangkitkan di hari kiamat. Jawabannya, ya udah itu duluan deh. Itu duluan tuh soalnya. Ente berada di mana duluan tuh soalnya. Singkat kan? Ente duluan deh. Kasih kabar ke Anda. Saudara, bagaimana bisa dia memutuskan bahwa orang ini berada di golongan
neraka jahanam. Bagaimana dia bisa putuskan itu? Bagaimana orang ini belum terpolarisasi lebih dahsyat lagi? Bagaimana dengan orang yang memutuskan orang yang kunut itu neraka? Bagaimana lagi ada orang yang memutuskan orang tahlilan itu tersiksa? Itulah bangsa kita hari ini. Beda pendapat, khianat. Beda pendapat, bid'ah, kafir, boleh. Beda pendapat, rezim. Beda pendapat, tauhid. Beda pendapat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang masuk ke rumah ini di perang Badar dan perang Uhud? Abu Sufyan. Bagaimana hebat Rasulullah itu? Artinya apa? Itu sebabnya, umumnya, dan membiarkan sinagoga berdiri dan membiarkan gereja-gereja terbangun, bahkan ditulis dakwah al-Qamariyah, perjanjian Umar bin Khattab ditulis. Untuk apa? Tidak boleh mengganggu mereka. Dalilnya apa? La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakun bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La tisama laha wallahu samii'un. Jelas. Dalilnya jelas, dan itu yang dikuatkan oleh Umar bin Khattab, oleh Wahab al-Qamariyah. Dan dilanjutkan 1187 dilanjutkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan membuat perjanjian yang dihancurkan oleh Paus Urbanus II, dilanjutkan diganti dengan perjanjian Ramallah yang isinya sama, berlaku sampai hari ini berlaku. Makanya tidak ada gereja pun satu dihancurkan, tidak ada sinagoga dihancurkan satupun. 1720 mulailah terbangun lagi sinagoga yang ada di Yerusalem, dan mereka boleh membangun. Begitu pula gereja-gereja. Inilah indahnya Islam. Inilah kekuatan Islam yang mesti kita pegang. Dan hari ini semakin langka orang yang berpikir seperti itu. Padahal itulah sejatinya Islam. Ada Al-Quran, tapi untuk bernegara Nabi gunakan Piagam Madinah 46 pasal. Yang pasal 1 berbunyi semua manusia kedudukannya sama. Pasal 2, 3, 4, 5 sampai 9 persatuan. Nabi menyatukan Bani Qainuqa dengan Bani suku Khazraj. Nabi satukan antara Khazraj sama, dan semuanya Nabi satukan semua. Yahudi dengan Yahudi disatukan, Kristen dengan Kristen, suku-sukunya disatukan, Islam dengan Islam disatukan, Muhajirin Ansar disatukan, karena semuanya kita umat yang satu. Baru Nabi kemudian membuat satu perjanjian tadi yang pasal 12, 13 bahwa apabila negara dalam bahaya, baik Islam maupun bukan Islam, harus bersatu untuk menjaga wilayah Madinah Al-Munawwarah. Pasal berikutnya Nabi mengatakan lagi gitu loh, baik Islam maupun bukan Islam harus menjaga dan melindungi negara. Dan pasal berikutnya 20-an itu Nabi mengatakan lagi, negara dalam keadaan susah, dalam miskin, baik Islam maupun bukan Islam harus berkontribusi untuk membantu negara. Itulah yang disebut pajak. Ada semua dalam perjanjian Madinah dalam menyelenggarakan negara. Itulah sebabnya kita hari ini menggunakan Pancasila sebagaimana Nabi Muhammad menggunakan Piagam Madinah untuk bernegara, dan dalam urusan pribadi kita menggunakan Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh ada yang ganggu dalam kita menjalankan Al-Quran dan hadis. Itu pula yang terjadi di sini. Berbeda dengan negara-negara Arab yang lainnya, tablik akbar nggak boleh, ceramah nggak boleh kecuali izin. Betul atau tidak? Karena mereka sebenarnya tidak menghargai yang namanya perbedaan. Berani-beraninya di Mekah bikin maulid, tangkap. Kenapa? Karena bukan dari negara. Itu nggak menghargai perbedaan. Coba bikin Islam Mi'raj di Malaysia di lapangan, tangkap semua. Itu nggak menghargai perbedaan. Karena hari ini kita bersaksi, kita berjanji bahwa jalan kedamaian adalah perbedaan pendapat, dan ini mesti kita kuasai dengan penuh apa yang ada dalam buku beliau. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.